Yang kedua, Bapak Mama saudara-saudaraku sekalian, 100 tahun Injil masuk di musuh, pendidikan masuk di musuh. Tadi pagi bersama-sama dengan Bapak Taklal, kami di rumah, dan saya bilang begini, kalau tahu bahwa SD Gemit di musuh itu hanya tinggal kelas 5 dan 6, saya tidak akan datang. Saya tidak akan datang. Kenapa saya datang merayakan 100 tahun, lalu kami tutup SD? Tuhan tidak akan terima kami ibadah. Kita bersandiwara. Bapak Mama undang saya datang, Ketua Sinode datang untuk tutup SD Gemit di musuh. Dan Bapak Mama pukul gong dan menari 100 tahun Injil masuk di musuh. Terlalu kasihan, terlalu sedih. Okal uhin amnestini, omuska omaf. Tem henatit onen henati tutup SD Gemit, ambikuan musuh inana. Hiten ba onne. Hitlekta onne. Sehingga SD hanya kelas 5 dan kelas 6. Bapak pendeta, Bapak 13 tahun di sini, dan SD Gemit akan ditutup. Bapak rasa senang? Bapak senang sekali? SD Gemit akan ditutup. Bapak undang saya datang untuk tutup SD Gemit. Luar biasa orang musuh. Dan kita sebut Bapak Sahertian pun nama, dan kita bangga. Tapi kita akan tutup SD Gemit. Bapak dong senang? Mama dong senang? Undang Ketua Sinode datang untuk tutup SD Gemit. Yang suka si sekolah Bapak dong jadi pejabat semua. Mama dong jadi pejabat semua. Jadi saya mau tanya orang tua dong, kita potong tumpeng untuk tutup SD Gemit di musuh kok? Kalau tangkit, apakah kita berdoa hari ini Ketua Sinode datang untuk tutup SD Gemit? Tolong jawab saya. Bapak undang saya datang untuk kita tutup SD Gemit kok? SD Impresu ada, jadi kami tutup SD Gemit. Anak sekolah hanya kelas 5 dan 6, 2 tahun lagi kita bikin kebaktian penutupan. Maksudnya begitu kok? Tata Fe, jawab saya dulu. Tidak kok? Saya minta supaya itu menjadi suara kita semua. Mama Ketua Sinode sudah datang, kami berbakti hari ini 100 tahun pendidikan, dan saya titip kepada orang tua di sini, Bapak Taklal dan semua orang tua. Kita semua harus bekerja keras supaya SD Gemit bukan merayakan 100 tahun lalu kami tutup. Saya mau minta orang tua dong semua. Saya mau minta Bapak Sekcam punya komitmen. Saya minta kepala desa dong semua punya komitmen. Saya minta majelis jemaat semua punya komitmen. Kalau tidak percuma kami bikin ini nasi tumpeng untuk kami datang tutup SD Gemit yang ada di musuh. Nah Bapak Mama, saya omong begini karena kita ada di bulan pendidikan Gemit. Agustus itu menjadi bulan pendidikan di Gemit. Dan kami titip di Bapak Ketua Klasis, kami titip di pendeta dan vikaris dong, liturgi-liturgi, kerangka-kerangka khotbah sepanjang bulan Agustus untuk memberi perhatian kepada sekolah-sekolah yang ada di Gemit. Dulu gereja belum berdiri bagus begini, dulu belum ada pendeta yang pakai toga bagus-bagus, yang ada dahulu adalah guru-guru Injil. Dan yang datang pertama di kampung yang bernama Musuh bukan seorang pendeta, tapi yang datang adalah seorang guru Injil yang tadi Bapak dong sebut Bapak Sahertian itu. Nah kemana sekarang sekolah berdiri, gereja berdiri bagus, pendeta melayani di situ, tapi sekolah tidak ada guru. Ini kita semua mesti bertobat. Bertobat semua. Ketua Sinode bertobat, Ketua Klasis bertobat, pendeta bertobat, majelis jemaat bertobat, DPR bertobat, bupati bertobat, semua mesti bertobat. Amin. Bertobat sudah. Jangan kita bermain sandiwara. Kita pukul gong menari, tapi kita ke sekolah mati. Kita semua harus bertobat. Koe usim ampun kai, karena sekolah mati di depan kami. Dan ini memang Ketua Sinode mesti bertobat, karena kejadian ini bukan hanya di Musuh, ini kejadian di banyak tempat di gereja Masehi Injili di Timur. Ini kejadian bukan hanya di sini. Jadi Bapak Mama, saya tidur tidak sunyi karena banyak kali kami diundang. Bulan lalu saya pergi ke Alur Timur merayakan juga 100 tahun Injil masuk Langkuru, dan guru-guru kasih saya, Mama, PNS hanya 2 orang, kepala sekolah dengan 1 guru. Tahun depan dia pensiun, tinggal honor-honor. Dan honor bayar berapa Mama? 250.000.
Lebih baik dia ojek daripada dia honor di SD Gemit. Biar kau tutup sah. Dan orang tua dong pi menghadap bupati bilang, tutup itu sekolah sah Bapak. Semoga di musuh tidak demikian. Kalau sebelum musuh pun demikian, kita semua mesti bertobat. Karena kita menari tadi paduan suara menyanyi terlalu bagus. Tapi itu kita tutup sekolah. Menyanyi dengan kita punya keputusan tidak nyambung. Ini sebuah tantangan yang luar biasa. Semoga tidak terjadi di musuh. Semoga hanya terjadi di CI, hanya terjadi di Alor Timur Laut, dan seterusnya. Jadi saya mau titip kepada orang-orang tua saya yang ada di musuh ini sebuah pergumulan yang sangat berat. Dalam rangka bulan pendidikan, kami sungguh-sungguh meminta perhatian dari jemaat-jemaat. Keputusan kita di sidang-sidang sinode ialah 2% dana pendidikan disetor supaya kami bisa atur mendukung sekolah-sekolah kita. Dan Bapak mantan bendahara, Bapak Wem itu bilang sama saya, Mama, kalau jemaat-jemaat setia tekun membayar 2%, kita tidak akan kekurangan. Sekian miliar setahun bisa terkumpul dan kita bisa bagi untuk guru-guru punya gaji. Tapi kita belum sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Jadi kami titip kepada Bapak Ibu Pendeta, tolong bicara baik-baik dengan majelis jemaat. Apakah kita mau melihat kematian di depan kita? Tema dari perayaan 70 tahun Gemit dan 500 tahun Gereja Reformasi ialah Allah yang hidup, baharui dan pulihkanlah Gemit. Kita percaya Allah yang hidup, pada saat yang sama kami merayakan kematian. Bagaimana kita bilang Allah yang hidup, tapi kami membiarkan kematian terjadi di tengah-tengah kami. 500 sekolah itu berapa yang baik? SD Gemit 1 Soe itu akreditasi A, SMA Kristen Kalabahi akreditasi A, SD Gemit Ende akreditasi A. Tapi banyak-banyak yang susah. Dan bagaimana kita menolong sekolah-sekolah ini? Kita cari cara supaya melalui perayaan bulan pendidikan, kita cari cara melalui perayaan ulang tahun Gemit dan 500 tahun Gereja Reformasi, kita bisa menggalang dukungan untuk sekolah-sekolah yang ada. Kami di tingkat sinode, di lingkup sinode, pasti akan berupaya supaya ada perhatian kepada sekolah-sekolah ini. Kami akan menggugah jemaat-jemaat yang ada di kota. Kalau jemaat Oeba, jemaat Paulus Kota Kupang, jemaat Koinonia, jemaat Kota Kupang dan seterusnya bisa membangun gedung gereja yang besar-besar, bisa menaruh uang mereka banyak-banyak di rekening bank, mestinya juga ada dana yang bisa mereka pakai untuk membantu sekolah-sekolah Gemit yang ada di desa-desa. Kita akan coba mendorong ini. Saya bilang kepada teman-teman di Klasis Kota Kupang kemarin dulu sebelum datang ke sini, kita akan mengarahkan 70 tahun Gemit kepada pemulihan sekolah-sekolah dasar Gemit. Sebagai tanda komitmen kami, SD Gemit tidak boleh mati di tempat ini. SD Gemit tidak boleh mati di tempat ini.